Selamat pagi. Di pagi yang indah ini Tuhan, kita mengucap syukur berterima kasih buat Bapak Ibu. Kita berharap semua kita dalam pemeliharaan tetap sehat semua. Sebelum kita memulai ibadah, kami dari tim Dana juga sarana prasarana dengan adanya COVID-19 yang saat ini sedang terjadi di tempat kita di seluruh dunia, termasuk Indonesia, yang mengakibatkan kita belum bisa untuk beribadah keterbatasan ini. Jadi kami dari tim majelis, kalau Bapak Ibu yang mungkin sudah rindu beribadah, diharap kesabarannya sejenak. Kami juga selalu mencoba membuat satu fasilitas yang bisa membantu Bapak Ibu dari rumah, mungkin lewat live streaming. Satu yang baru kita buat itu ada sistem QR, melakukan persembahan dengan cara scan barcode. Mungkin ini yang baru buat kami, tapi kami akan coba yang terbaik. Tapi untuk sementara kita lakukan dengan persembahan ini dulu. Kalau mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara yang belum bisa melakukan, mungkin pelan-pelan kita akan ajarkan. Tapi yang di layar sedang ditampilkan itu salah satu barcode dari Gereja Toraja kita. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menggunakan handphone, kurang lebih penggunaan ini Bapak Ibu bisa gunakan seperti belanja GoPay, OVO di toko-toko. Semua berapa fasilitas sudah bisa digunakan seperti link aja, OVO, terus pokoknya yang sistem berbayar itu bisa. Dan ini kita lakukan, kita coba komunikasi sama pihak bank yang sudah membantu kami. Terus ini kita bisa dapat fasilitas yang baik intinya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan sebelum kita memulai ibadah. Selamat pagi, terima kasih. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang ada di gedung gereja dan juga dimanapun berada yang menyaksikan tayangan live streaming pada hari ini. Segenap Majelis Gereja Toraja Jemaat Tangerang mengucapkan selamat beribadah. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memulai ibadah kita. Kita berhimpun menghadap Allah. Saat ini, hari ke-40 setelah hari kebangkitan, kita berkumpul untuk mengenang saat Yesus membawa murid-murid keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia terangkat ke sorga dan mengangkat tangannya serta memberkati mereka. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan bersukacita dan memuliakan Allah. Dengan sukacita itu pula, mari kita menyembah Allah dengan tuntunan tema, kamu adalah saksi dari semua ini. Sidang jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri.
Kita nyanyikan, agungkan kuasa namanya. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud, ngobatkan Raja mulia dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Waris kerajaannya, agungkan putranya. Allahmu permuliakanlah dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Jemaat kekasih Tuhan, kita awali ibadah kita dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Sidang jemaat sekalian, kita akan bermazmur. Bacaan terambil dari Mazmur 47 ayat 1 sampai 10. Allah, Raja seluruh bumi, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat. Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu, dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tatanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang mempunyai perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Amin. Isi dunia sorak-sorailah, mari bertepuk bagi Allahmu dan elukanlah Raja mulia.
Raja semesta. Silakan duduk kembali. Di tengah-tengah perayaan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga, mari kita mengambil waktu sejenak untuk datang menyatakan pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Ya Yesus, Engkau berkuasa di sorga dan di bumi. Dengan kuasa-Mu Engkau telah bangkit dari antara orang mati. Ampunilah kami jika tidak mengandalkan kuasa-Mu dalam hidup kami. Kami tidak tahan terhadap berbagai tantangan, pergumulan dan penderitaan. Kepadamu kami memohon. Ampunilah dan kasihinilah kami ya Tuhan. Bila ku relung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Yohanes 14 ayat 18 sampai 19. Demikianlah berita anugerah untuk kita sekalian. Amin. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku. Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku.
diriku. Takkan ku lepaskan kasih-Mu, Tuhanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita persiapkan firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11, Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23, dan pemberitaan Injil Yesus Kristus dari Injil Lukas 24 ayat 36 sampai 53. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami datang bersyukur kepadamu ya Tuhan pada hari ini. Kami umat-Mu boleh merayakan hari kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus ke sorga. Menandakan bahwa Allah telah sempurna berkarya di tengah-tengah dunia ini. Dan Ia kembali ke sorga. Karena memang Yesus berasal dari sorga. Kami boleh memaknai perjalanan kehidupan ini sebagai karya Tuhan. Berikan penyelamatan dan anugerah bagi kami. Sehingga hari ini kami boleh berkumpul bersama, baik di dalam gedung gereja di sini, maupun umat-Mu di rumah masing-masing. Kami membawa hidup kami dan keluarga kami berjumpa dengan Allah. Dan biarlah kami boleh menikmati lawatan Tuhan pada perayaan ini. Kami akan mendasari perayaan ini dengan firman Allah. Kiranya Roh Kudus menolong kami, membuka pemikiran-pemikiran kami, dan kami mengerti apa maksud Tuhan untuk menjalani kehidupan ini dengan firman-Mu, dan sungguh-sungguh kami menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Kami siap mendengarkan sabda Tuhan, berfirman-Lah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan pertama terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai ke 11. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit?
Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu melihat dia naik ke sorga. Demikian firman Tuhan. Sidang jemaat sekalian, pembacaan kedua firman Tuhan hari ini terambil dari Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Jemaat Tuhan, kita berdiri, kita mengaminkan pemberitaan Injil Yesus Kristus dari Injil Lukas 24 ayat 36 sampai 53. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati
pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian Injil Yesus Kristus, kuresumanga puang tu kadami. Puang tu kadami, puang tu kadami, kuresumanga puang. Silakan duduk kembali. Selamat pagi bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, baik yang ada di dalam gedung gereja di sini maupun Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di rumah. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga. Dan menjadi momen penting hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dalam masa pandemi COVID-19. Tema renungan kita hari ini, kamu adalah saksi dari semua ini. Kamu ladadi sa'bi tediona temintuna. Lukas 24 ayat 36 sampai 53 menjadi bahan utama perenungan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menjadi saksi ada beberapa hal penting yang diperhatikan. Kita bersaksi karena kita mendengar sendiri. Kita bersaksi karena kita melihat dengan mata kita sendiri. Dan kita bersaksi karena mengalami. Jadi bahwa kita bersaksi bukan apa kata orang, bukan apa cerita orang, tapi kita sendiri yang melihat, kita sendiri yang mendengar dan mengalami. Dalam peristiwa kenaikan Yesus ke sorga yang disaksikan oleh murid-murid, Yesus menekankan dan Yesus menetapkan dan menegaskan kepada murid-murid, kamu adalah saksi. Luar biasa. Dalam peristiwa di mana Yesus akhir-akhir Yesus bersama dengan murid-murid, Yesus menegaskan dan menetapkan kamu adalah saksi. Dan itu poin pertama yang menjadi perenungan kita dalam perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga hari ini. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, ayat 48. Ini menjadi penegasan pengutusan Yesus bagi mereka, yaitu murid-murid. Dalam hal ini bahwa tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak bersaksi tentang peristiwa yang mereka sudah lihat, mereka sudah alami sejak dari keterpanggilan mereka menjadi murid, menyaksikan karya-karya Yesus sampai menjalani jalan salib, mati, dan bangkit. Itu adalah sederetan perjalanan menjadi bukti nyata tentang karya Yesus yang tidak boleh ditutupi, tidak dibiarkan begitu saja, tetapi harus diberitakan, harus disampaikan kepada semua orang. Dan satu hal pentingnya disampaikan Yesus kepada murid-murid, bersaksi, memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa, disampaikan ke semua bangsa dan dimulai dari Yerusalem.
Saya pikir ini juga pokok yang harus disaksikan dan disampaikan oleh murid-murid kepada semua bangsa. Dan dimulai dari Yerusalem, pertobatan dan pengampunan. Di sini kita melihat bahwa murid-murid kembali dibuka pemikiran. Supaya mereka mengerti kitab suci, menghidupinya, sehingga kemudian mereka bersaksi, bukan bersaksi abal-abal, tapi jelas kesaksian mereka berkualitas dan bermutu. Saya pikir poin penting di sini adalah menghidupi kitab suci, mengerti firman Tuhan, mengundang Roh Kudus menolong untuk mengerti firman-Nya sehingga mereka bersaksi secara berkualitas. Dan itu ditekankan oleh Yesus. Yesus membuka pemikiran-pemikiran mereka untuk mereka mengerti kembali kitab suci. Menjadi saksi, Yesus membuka pikiran mereka bukan berdasarkan kekuatan dan kecerdasan mereka untuk bersaksi. Ia bersaksi bukan supaya karena memang dia fasih berbicara, kepandaian mengungkapkan sesuatu, tetapi karena tuntunan Roh Kudus. Membuka pemikiran-pemikiran untuk menguraikan fakta-fakta yang benar. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau membaca firman Tuhan, selalu kita berdoa dan kita memohon Roh Kudus membuka pemikiran-pemikiran kita untuk mengerti apa maksud dari firman Tuhan itu. Itu tidak bisa kita sepelekan. Artinya bahwa bukan kekuatan kita mengerti kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan itu kita mengerti dengan kekuatan dan kecerdasan kita. Tetapi Roh Kudus yang membuka pemikiran-pemikiran kita untuk kita mengerti dengan baik dan melakukannya. Yang kedua, Yesus hadir dalam persekutuan mereka dengan menyatakan damai sejahtera bagi kamu. Ia memperlihatkan tangan dan kakinya. Tadinya murid-murid ragu, menganggap bahwa dia adalah hantu. Kalau kita orang Toraja, hantu itu adalah bombo, ya. Murid-murid belum percaya dengan kehadiran Yesus di situ. Yesus menyaksikan dirinya lagi dengan mencoba membuka pemikiran mereka dengan meminta makanan. Lalu murid-murid memberikannya kepada Yesus sepotong ikan goreng. Lalu Yesus mengambilnya dan memakannya. Nah, inilah cara dan strategi Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri kepada murid-murid untuk mempersiapkan mereka bersaksi. Bahwa yang hadir di tengah-tengah mereka adalah Yesus sendiri, bukan hantu. Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan mereka bukan bombo. Dia bukan hadir dalam dunia maya, tetapi ia hadir dalam dunia nyata. Ia hadir dalam dunia nyata. Kita baca di Kisah Rasul pasal 1 tadi bahwa setelah kebangkitan Yesus 40 hari masih bersama-sama dengan murid-murid. Dalam proses 40 hari itu berkali-kali memperlihatkan dirinya kepada murid-murid. Itu adalah tanda keseriusan Yesus untuk mempersiapkan, membekali dan memperlengkapi murid-murid ini untuk menjadi saksi. Dan pada hari yang ke-40, Yesus naik ke sorga. Kita lihat dalam Kisah Rasul 1 ayat 9, Lukas 24 ayat 50. Yesus membawa mereka ke Bukit Zaitun. Menjadi tempat terakhir Yesus bersama dengan murid-murid. Dan dikatakan bahwa tiba-tiba Yesus terangkat ke sorga. Dan murid-murid menyaksikan. Apa yang kita lihat di sini adalah bahwa Yesus mengumpulkan murid-murid. Dan Yesus naik ke sorga. Itu menjadi saksi bagi mereka. Untuk menceritakan di kemudian hari. Supaya berita ini tidak putus. Tapi terus disampaikan. Terus dinyatakan. Dan itulah bagian di mana mereka menjadi saksi hidup. Mereka bersaksi. Harus mereka lihat. Harus mereka dengar. Harus mereka alami. Dan kemudian itu menjadi dasar bagi mereka untuk bersaksi. Inilah keterpanggilan mereka. Inilah pengutusan Yesus bagi mereka. Untuk menjadi kekuatan mereka menyatakan tanda pengampunan, pertobatan,
dan menyampaikan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Mereka tidak ragu, tapi mereka berani melangkah dengan luar biasa. Dan karena itu ketika kita bersaksi, kalau kita ragu, mau melakukan sesuatu kalau kita ragu, melangkah dari rumah dan kita sangat ragu, biasanya apa yang kita lakukan di luar itu tidak sempurna. Dan kemudian yang terjadi adalah penyesalan. Karena mungkin kita ragu dan bimbang dalam melangkah. Itu poin pertama yang kita mau lihat di sini adalah keterpanggilan dan pengutusan dan penegasan Yesus bagi murid-murid. Kamu adalah saksi. Karena berkali-kali dinyatakan Yesus bagi mereka. Yang kedua, tantangan menjadi saksi. Memang tidak mudah menjadi menjadi orang yang bersaksi tentang Kristus. Tidak mudah. Tantangan dari dalam diri kita sendiri. Dari hati kita, dari diri kita. Apakah kita berani untuk menyampaikan itu? Tadinya murid-murid bimbang, ragu, tetapi kemudian mereka berani oleh karena Kristus meyakinkan mereka. Kita lihat bagaimana Petrus dengan sungguh luar biasa bersaksi, ya. Bagaimana Yohanes, bagaimana Paulus dengan militan bersaksi. Tantangan dari dalam diri kita sendiri. Kita malas, kita cuek, takut menderita, tidak sadar dengan tugas menjadi saksi Kristus, merasa malu, pun ego kita. Yesus katakan, kalau kau mau mengikut aku harus menyangkal diri dan memikul salib. Tantangan dari luar. Bagaimana murid-murid ini, ancaman dari murid-murid ini adalah orang Yahudi, ahli-ahli Taurat. Itu ancaman dari luar. Tapi mereka diberikan hal yang luar biasa oleh Yesus sehingga mereka berani. Kalau kita bagaimana? Dalam konteks kita sekarang ini, apa ancaman, apa tantangan kita di luar? Oh banyak. Ancaman dunia, tekanan dunia, ajaran-ajaran lain, kita takut dianiaya di luar, kita takut menderita di luar dan sebagainya. Itu tantangan menjadi saksi. Jadi saksi Kristus, ya. Ada sebuah cerita, ini seorang anggota Jemaat, kita sebut saja Nek Sonda. Ini Nek Sonda ini terlalu menggampangkan untuk berdoa. Dia selalu pandang enteng pendeta, penatua dan diaken. Apa itu mas sembahyang? Marabang ria. Ini Nek Sonda ini memang seorang tokoh yang luar biasa. Fasih berbicara. Kemudian ketika dia berbicara di muka umum luar biasa. Berpidato, sambutan dan sebagainya. Ada satu waktu kemudian diberikanlah kesempatan, diminta kepada Nek Sonda ini untuk memimpin doa. Kamu apa Nek Sonda, pas sambayang kita laku mandeki. Ya, dengan gampangnya langsung berdiri dan dia berdiri, nak kota mas sambayang. Dia memulai dengan opuang, 3 kali sampai kemudian tidak bisa lagi berbicara. Tidak lagi bisa berbicara. Dan pada akhirnya kemudian tidak dilanjutkan doa itu. Apa yang terjadi? Katenemi sepana. Ya, dan keringatnya luar biasa. Kemudian ia sadar tidak mudah untuk bersaksi kalau mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kemampuan, kecerdasan dan sebagainya. Tantangan dalam bersaksi dari dalam dan dari luar. Hal yang ketiga kita melihat di sini, apa kekuatan bersaksi, menjadi saksi. Beberapa poin di sini disampaikan dalam perikop kita. Berani dan menghidupi kebenaran Tuhan, mengimani akan karya dan kuasa Tuhan dalam hidup ini. Murid-murid berani keluar dari zona keraguan-raguan dan kebimbangan. Berani bergeser dari kenyamanan diri selama ini. Menghidupi firman Tuhan dan menyaksikannya di tengah-tengah dunia ini. Murid-murid sudah percaya Yesus telah bangkit, Yesus menjumpai mereka,
Yesus bersaksi tentang dirinya bahwa inilah aku, inilah tubuhku, inilah tanganku. Sehingga mereka berani keluar dari zona keraguan-raguan dan kebimbangan. Karena apa? Kristus atau Yesus membuka pemikiran-pemikiran mereka untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, dan itu menjadi dasar bagi mereka. Iman akan menghidupkan kita ketika iman kita itu hidup, ketika kita menghidupi firman Tuhan. Kita memegang dan melakukannya. Itu tema kita minggu lalu. Maka disitulah kekuatan dan keberanian kita untuk bersaksi. Sesungguhnya apa buah dari kita bersaksi ya? Ada beberapa ayat yang diajarkan. Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. 1 Petrus 3 ayat 17. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Ada keberanian karena menghidupi kebenaran Tuhan. Karena menghidupi firman Tuhan. Yang kedua menjadi kekuatan bersaksi. Ayat 49. Aku akan mengirim kepada kamu yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, yaitu Yerusalem. Sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Dalam Efesus pasal 1 ayat 17 dikatakan, Paulus mengatakan, aku meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 4b sampai 5, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Dan Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Apa yang mau ditekankan di sini adalah kekuatan dalam bersaksi, penyertaan Roh Kudus. Penyertaan penolong. Penyertaan roh kebenaran. Dan 10 hari kemudian ke depan ini kita akan merayakan hari Pentakosta, hari keturunan Roh Kudus. Itu kekuatan bagi murid-murid. Bahwa akan datang penolong, yaitu Roh Kudus, yang memampukan kamu, memperlengkapi kamu. Karena itu berdiam dirilah dulu di sini, di Yerusalem, kamu diperlengkapi, dan kemudian menyebarkan berita kebenaran itu dari Yerusalem. Kenapa harus dari Yerusalem? Yerusalem adalah pentas di mana Allah menyatakan karya penyelamatan bagi dunia ini. Dimulailah dari sana sampai ke ujung bumi. Kuasa dan penyertaan Roh Kudus jangan kita sepelehkan di dalam bersaksi, di dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bukan karena kefasikan kita, bukan karena kelebihan kita, bukan karena kemampuan diri kita sendiri, tetapi semata-mata pertolongan Roh Kudus. Karya Roh Kudus di tengah-tengah hidup kita memampukan kita berani bersaksi. Nyata bagi murid-murid pada masa itu, dan juga dengan kita mengimani kasih Tuhan dalam hidup ini, Roh Kudus yang memampukan kita. Yang ketiga, ayat 50 sampai 53. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika dia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka naik ke sorga. Yesus memberkati murid-murid. Luar biasa. Nah itu Bapak Ibu, setiap akhir dari ibadah kita itu ada berkat. Ya, ada penumpangan tangan dan berkat. Sesungguhnya di situ kita menerima kasih berkat dari Allah. Dan memampukan kita ketika kita keluar untuk berani menyatakan kebenaran, hidup dalam kebenaran. Apa yang kita dengarkan dalam ibadah itu, kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Hal yang keempat menjadi kekuatan mereka adalah relasi yang baik dengan Tuhan. Kita lihat ayat 53. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah.
Mereka tidak menyepelekan persekutuan, relasi dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, itu kekuatan-kekuatan. Adalah dengan menghidupi kebenaran Tuhan, Roh Kudus menjadi penolong bagi mereka, diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus. Kemudian berkat dari Yesus sendiri, dan bagaimana relasi dan hubungan yang intim dengan Tuhan. Tidak disepelekan. Mereka selalu berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Hubungan yang luar biasa, vertikal antara murid-murid dan Allah di sorga. Saudara-saudara yang terkasih, Bapak Ibu yang ada di rumah, dengan perayaan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga hari ini, dengan tema kamu adalah saksi dari semuanya ini. Pertanyaan, apakah kita berani menjadi saksi dari semua peristiwa? Kita tidak lihat secara langsung Yesus, tapi kita mengimani dan kita mengalami kasih karunia Allah. Dan lewat firman-Nya kita semakin mengenal tentang karya Allah itu. Dan bahwa dengan tuntunan Roh Kudus kita dimampukan, kita diperlengkapi untuk menyatakan kesaksian dimanapun kita berada, di keluarga, di kompleks kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, dan lain-lain sebagainya. Mari kita hadir di tengah-tengah kehidupan banyak orang di luar untuk menyatakan kebenaran-kebenaran Tuhan. Dan kitalah orang-orang yang didapati Tuhan, orang yang mampu hidup dalam kebenaran Tuhan, mampu bersaksi dalam situasi dan kondisi di mana orang sulit melakukan hal yang benar. Tapi kita hadir, berani untuk melakukan hal yang benar. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, dan mari kita menghidupi karya kasih Allah dalam hidup ini, menghidupi firman-Nya, dan menjadi saksi Kristus. Amin. Kita mensyukuri lawatan Tuhan lewat firman-Nya dalam perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga hari ini, dengan tema yang luar biasa, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kita bersyukur atas semuanya itu, kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdiri, kita bersama-sama mengucapkan 12 pengakuan iman rasuli menjadi pengakuan iman kita dalam ibadah hari ini. 12 pengakuan iman rasuli berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jika padaku
ditanyakan, apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan? Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan? Aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Sidang jemaat sekalian, kita akan mempersembahkan persembahan syukur kita dengan nats persembahan. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Mazmur 30 ayat 5. Lagu yang merdu, mazmur pujianku, karena karyamu yang agung, pencipta semesta. Segala yang kau ciptakan penuh keindahan, membawa kebahagiaan bagi segala makhluk. Gunung, sawah dan lautan, serta segala keindahan, sempurna dan sempurna berkat pengasihan, membuat kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Pakai dek nak lanyan balo, siapa pudiangku bela napak pada dini tu saka sayangnya, untuk natubi pada di lenduk mairona, pabuk tuka mau parang lakon gemaritik, lombok buntu ubasiat nasi, siaming tutuk katuan, nangsundung siya malakbi tupak kamaseli, si patukokan opuan makure sumangan. Sidang jemaat sekalian, seperti tadi di awal sebelum ibadah telah disampaikan oleh tim dari Komisi Dana Penatua Aptalis Mantutu, tadi di layar sudah ada scan barcode. Jadi di hari ini telah dilakukan dari Komisi Dana soft launching persembahan digital Jemaat Tangerang. Ini merupakan salah satu cara untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian di masa pandemi COVID-19 ini untuk memberikan persembahan syukur kolekte melalui scan barcode. Kita akan mendengarkan persembahan pujian secara virtual dari Paduan Suara Jemaat Tangerang. Sebelum kita mendengarkan pujian persembahan tersebut, kita akan mendengarkan penjelasan dari Nyonya Yesi F. Palangan. Disilakan.
Shalom Bapak Ibu yang ada di gereja maupun di rumah. Kami dari Paduan Suara, saya mewakili pengurus Paduan Suara juga, ingin menyampaikan pujian karena sebenarnya selama pandemi ini semua tim Paduan Suara tidak bisa hadir berlatih di gereja, dan kerinduan inilah yang mendorong kami untuk membuat Getorta Virtual Choir, di mana beberapa teman perwakilan dari Paduan Suara mengambil video masing-masing dari tempat mereka dan kemudian digabungkan. Dan kami bersyukur karena pujian ini bisa selesai. Kami minta maaf atas kalau ada kekurangan, tapi ini baru perdana. Semoga ke depan bisa mendorong kami untuk bisa tetap memberikan persembahan pujian meskipun secara virtual. Semoga Tuhan dimuliakan dan semoga kita semua diberkati. Terima kasih dan selamat mendengarkan pujian dari Getorta Virtual Choir. Kau lihat pelangi
Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, luar biasa pujian ini paduan suara secara virtual, dan biarlah Bapak Ibu Saudara-saudara yang masuk dalam paduan suara virtual hari ini diberkati Tuhan, upaya yang luar biasa, upaya yang maksimal, dan semuanya kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan dalam perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga hari ini. Dan juga bahwa sebagaimana disampaikan, persembahan lebih memudahkan kita, persembahan digital yang dimulai hari ini. Semoga apa yang kita lakukan ini Tuhan berkati dan demi untuk kemuliaan Allah dan mendukung setiap pelayanan-pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan dalam masa pandemi COVID-19. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelum kita berdoa, kita terus mendukung dalam doa Bapak Matius Lebang dalam proses untuk berjuang dipulihkan dan disembuhkan Tuhan. Dan juga kita mendoakan keluarga dari Ibu Nasvin Samperante atau Mama Sisi atas meninggalnya kakak terkasih, yaitu almarhum Bapak Herman Samperante di Toraja beberapa hari yang lalu. Mari kita satukan hati, kita naikkan syafaat. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah atas kasih dan anugerah-Mu. Kami menikmati sukacita dan lawatan Tuhan hari ini dalam perayaan hari kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus ke sorga. Kami boleh dimungkinkan bersama-sama bersekutu di gedung gereja di sini maupun umat-Mu di rumah masing-masing dan dipandu lewat live streaming Getorta TV. Kami menikmati perayaan ini, kami mengalami sukacita di dalam Tuhan, dan kami bersama-sama dengan keluarga kami berjumpa dengan Allah. Terima kasih firman-Mu menguatkan kami dan menopang kami untuk sungguh-sungguh bersaksi di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kehidupan ini, sehingga kuasa dan kasih Tuhan semakin nyata bagi banyak orang. Dan biarlah kami semua terus dimampukan dengan kuasa Roh Kudus untuk menyatakan itu di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa di dalam sorga, dengan pelayanan yang kami lakukan hari ini, hamba-Mu Majelis Gereja bertugas, petugas ibadah dan tim Getorta TV. Terima kasih kami boleh dipakai dalam pelayanan ini. Biarlah apa yang kami lakukan, kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Juga paduan suara Jemaat Tangerang, paduan suara virtual yang luar biasa boleh memuliakan Tuhan di tengah-tengah ibadah ini. Biarlah apa yang kami lakukan ini semuanya untuk membesarkan dan memuliakan nama Tuhan. Kami dimungkinkan memberikan persembahan syukur dalam ibadah perayaan ini, baik lewat persembahan pundi maupun persembahan digital. Semua ini kami boleh dimungkinkan mengalami dan memberikan syukur dan sukacita kami mendukung pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Biarlah semuanya ini ya Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Mendoakan seluruh jemaat-Mu Gereja Toraja Jemaat Tangerang dalam setiap keluarga dan rumah tangga. Tuhan terus berkati dan menjaga dan melindungi kami semua, menjauhkan dari pandemi COVID-19. Kami mendukung program pemerintah pembatasan sosial berskala besar untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Biarlah kami terus menjaga diri, menjaga keluarga kami, menjaga kebersihan, dan juga tetap tinggal di rumah. Kami mendukung dalam doa Bapak Matius Lebang dalam proses berjuang untuk mengalami pemulihan dan kesembuhan. Kiranya Tuhan tetap mengasihi dan menolong. Kami mendoakan keluarga Ibu Nasvin Samperante yang mengalami duka yang dalam atas meninggalnya kakak terkasih mereka di Toraja beberapa hari yang lalu. Kiranya dalam kasih dan pertolongan-Mu, keluarga ini dihiburkan dan dikuatkan. Kami mendoakan proses penerimaan menjadi anggota gereja Toraja Saudara Gregorius Sura tanggal 24 Mei. Persiapkan saudara kami. Dan biarlah dengan semuanya ini, saudara kami boleh mengalami kasih karunia Tuhan. Kami mendoakan dan mendukung pemerintah kami
tenaga kesehatan, relawan, aparat TNI Polri, penanganan COVID-19. Kiranya terus Tuhan berkati mereka semua. Kami mendoakan pelayanan diakonia, Gereja Toraja Jemaat Tangerang, dan juga pelayanan-pelayanan dalam lingkup jemaat Tuhan, pelayanan dari gereja setiap hari Minggu, pelayanan ke rumah-rumah. Kiranya semua itu terus membangun keutuhan persekutuan di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah ya Tuhan Allah, sekalipun kami terpisah oleh jarak karena pandemi, tapi kami percaya dalam kasih Kristus tetap kami disatukan. Pelayanan dalam lingkup gereja Toraja secara luas, badan pekerja sinode, badan pekerja sinode wilayah, badan pekerja klasis, dan biarlah terus dalam setiap pelayanan-pelayanan dari setiap jenjang boleh dilaksanakan dengan baik, dan kami terus mendukung program-program dari BPS, mendukung dalam setiap kegiatan dan pelayanan. Kami bersama-sama membangun persekutuan di dalam memuliakan Tuhan. Setelah ibadah, kami akan menikmati kehidupan bersama, baik di rumah maupun umatmu yang ada di gedung gereja yang akan kembali ke rumah. Kami mohon kasih dan penyertaan Tuhan. Dimanapun umat Tuhan saat ini merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kiranya juga Tuhan memberkati. Biarlah apa yang kami lakukan hari ini semuanya bermuara untuk kemuliaan Tuhan, membesarkan nama Tuhan, dan kami terus menikmati penyertaan Tuhan. Ini doa kami bersama, ini syukur kami naikkan kepadamu di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita berdiri. Kita mengaminkan petunjuk hidup baru dari Kisah Rasul 1 ayat 8. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sentosaku ku berikan padamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sentosaku ku beri kepadamu. Janganlah hatimu gemetar dan gelisah, Tuhan kasihilah dan percayalah Dia. Ia telah pergi, Ia datang kembali. Inilah amanatnya, berpegang pada janji. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku beri kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sentosaku ku beri kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Pergilah dan lakukanlah tugas pemberitaan Injil menjadi saksi dari semua ini dengan terus mengandalkan kuasa Roh Kudus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Kita tetap berdiri sidang jemaat sekalian. Menutup ibadah kita hari ini, kita nyanyikan Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Ibadah kita selesai. Bapak Ibu sidang jemaat silakan duduk kembali. Tuhan memberkati. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Tangerang, kami Majelis Gereja yang bertugas, saya Pendeta Asmentonapa, semua petugas-petugas ibadah, dan tim Getorta TV Channel, menyampaikan selamat merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus ke sorga. Kita percaya kita terus dipeliharakan Tuhan dan diberkati Tuhan di tengah-tengah jemaat, dan juga di tengah-tengah keluarga kita. Salam sehat untuk kita sekalian. Tuhan berkati.
Tuhan,